Badai PHK bikin jumlah orang menganggur makin banyak. 4 bulan terakhir jumlah yang terkena PHK 24 ribu lebih pekerja. Tapi diduga angkanya lebih besar dari itu. Benarkah tahun ini badai PHK makin mengganas? Dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan angka PHK? Salah satu hotel di Bogor ini berhenti beroperasi. Ratusan karyawannya di PHK. Turunnya okupansi dan tidak adanya gelaran acara di hotel-hotel karena efisiensi anggaran dari pemerintah membuat omset turun drastis. 4 bulan terakhir, jumlah yang terkena PHK lebih dari 24 ribu pekerja. Tapi diperkirakan jumlahnya lebih banyak dari itu karena diduga ada banyak perusahaan yang tidak melapor ke Dinas Ketenagakerjaan alias melakukan PHK secara diam-diam. Jadi menurut saya lebih, tapi kalau menurut data BPS katanya itu angka pengangguran kita sekitar 80.000, naik persentasenya dari naik dari 7,2 juta menjadi 7, berapa begitu. Itu rilis hasil survei Angkatan Kerja bulan Februari. Jadi catatan antara yang melapor ke Departemen Tenaga Kerja itu kan mereka melapor tuh yang PHK itu agar dapat BPJS. Yang tidak dilaporkan memang cukup banyak saya pikir. Apalagi nanti tambah banyak lagi nih kok outsourcing dihapuskan. Karena korban PHK makin banyak, angka pengangguran meroket. Setahun terakhir bertambah 83 ribu orang. BPS mencatat jumlah pengangguran sampai Februari 2025 ada 7,28 juta orang, bertambah 83 ribu orang dibanding tahun lalu. Nah, ini penyebab banyaknya PHK, kata Menaker. Perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun, relokasi, pindah ya mencari upah yang lebih murah. Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial, tapi ini biasanya tidak massal dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial juga. Ada untuk efisiensi, perusahaannya tetap survive, tapi dia kemudian mengurangi jumlah orang. Kemudian ada yang melakukan transformasi, perubahan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pilot. Nah, tren PHK tahun ini diperkirakan masih akan terus terjadi. Penyebabnya banyak. Selain efisiensi dari pemerintah, rendahnya daya beli masyarakat juga jadi penyebab. PHK masih akan terus berlanjut ya, terutama pasca Lebaran. Kenapa? Karena melihat dari rendahnya daya beli masyarakat, ini membuat banyak pelaku usaha sudah bersiap-siap melakukan efisiensi termasuk menurunkan kapasitas produksi, menurunkan jumlah karyawan, atau menggantikan karyawan tetap dengan karyawan outsourcing. Selain itu juga efek dari perang dagang sangat terasa di banyak sektor, terutama yang basisnya adalah padat karya. Selain adanya tekanan daya beli, industri melemah, ini ditambah dengan efisiensi anggaran dari pemerintah. Itu juga berdampak terhadap penurunan omset, okupansi, hotel, kemudian banyak sektor-sektor yang selama ini bergantung dari belanja pemerintah. Akibatnya adalah terjadi juga di sektor jasa, termasuk jasa yang berkaitan dengan akomodasi perhotelan, PHK-nya terus berlanjut. Kondisinya diperkirakan semakin memburuk. Kerja cepat pemerintah dinanti agar tren PHK bisa di-stop. Kalau melihat dari peran pemerintah, kan sebenarnya diharapkan belanja pemerintah bisa menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Termasuk juga peran dari BUMN, anak usaha BUMN. Karena saat ini situasinya sektor swasta sedang rem. Jadi kalau swastanya sedang rem, pemerintahnya kemudian ikut-ikutan melakukan rem belanja negara, tentu belum responsif dalam melihat adanya gelombang PHK ini. Jadi kita butuh APBN yang belanjanya lebih cepat terserap, belanja produktifnya juga jangan dipangkas, jangan dipotong, dan perlu adanya paket kebijakan selain adanya Satgas PHK. Kalau Satgas PHK penting tapi sifatnya adalah remedi. Jadi dia sudah terjadi PHK. Tapi preventifnya ini yang jauh lebih penting dan pemerintah harapannya langsung mengeluarkan paket-paket stimulus. Terutama mempertahankan industri padat karya dari gempuran perang dagang, banjir barang impor,
dan pelemahan daya beli masyarakat. Pakar ekonomi bilang PHK seperti lingkaran setan. Karena semakin banyak PHK, konsumsi rumah tangga akan melambat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sementara pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi tahun ini di atas 5%. Saya Zikir Ahmad pamit, terima kasih, sampai jumpa.